Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Ardia. Welcome back to my channel. Ya. Di video kali ini kita akan melakukan implementasi ya, bagaimana cara untuk mengetes tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Ya. Nah, kali ini nanti saya akan mengetes anak saya, ini Al-Fatih, ya kan? Nanti bagaimana prosesnya? Silahkan diikuti sampai selesai ya. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah usia anak ya. Jadi usia anak itu dihitung mulai dari dia lahir tanggal berapa sampai dengan kapan dilakukan tes SDEDTK ya. Tesnya akan diadakan hari ini, yaitu tahun 2020 bulan Juli itu 7 ya, 7, terus tanggal 22 ya. Terus di bawahnya adalah tahun lahir. Anak saya lahir di tahun 2016 bulan Maret, yaitu 3, tanggal 21 ya. Terus kita hitung ya, mulai dari tahunnya ya. Ini ada 4, ini juga 4, ini ada 1 ya. Jadi usianya saat ini adalah 4 tahun 4 bulan 1 hari ya. Jadi karena nanti yang dibutuhkan adalah usia menurut bulan ya, satuannya bulan, jadi ini diubah menjadi bulan ya. 4 tahun itu adalah 48 bulan ya, ditambah 4 bulan, jadi satu hari ini nggak usah diikutkan ya, sama dengan 52 bulan. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengukur tinggi badan dan juga berat badan ya. Yang pertama ini tinggi badan. Karena saya nggak punya alat untuk mengukur tinggi badan, jadi pakainya cara yang cara yang manual aja ya. Caranya ini kaki kiri. Berapa? Ini Mbak sudah Mbak. Nah, di sini kita dapatkan tingginya itu 102 ya. Nah, setelah kita ukur tinggi badan dan juga berat badan, sekarang kita masukkan ke dalam tabel standar panjang badan menurut usia ya. Ya. Nah, tadi menurut perhitungan Al-Fatih itu usianya sekarang adalah 52 bulan ya. Lah, ini 52 bulan ya. Karena Al-Fatih laki-laki, jadi kita geser ke kiri untuk mencari tinggi badannya. Tadi tinggi badannya adalah 102. 102 itu ada di sini ya. Nah, kalau sudah ketemu kita lihat di judul tab kolomnya ya. Nah, ternyata 102 itu masuk ke kategori normal. Berarti panjang badan Al-Fatih menurut usianya itu normal. Nah, sekarang kita lihat di standar berat badan menurut tinggi badan ya. Tadi berat tinggi badannya adalah 102. Kita cari 102 itu. Nah, ini ada di sini. Karena laki-laki jadi kita geser ke kiri ya untuk mencari berat badan 20 kilo ya. Tadi berat badannya 20 kg. 20 kilo itu ada di sini. Terus kita lihat ke atas untuk melihat judul kolomnya ya. Nah, ternyata 20 kilo itu termasuk gemuk ya. Nah, jadi berat badan Al-Fatih menurut tinggi badannya itu masuk ke kategori gemuk. Nah, kita juga bisa cek ya untuk berat badannya menurut tinggi badan, dicek di grafik bisa ya. Jadi kita lihat
di bawah ini adalah tinggi badan anak ya. Tadi tinggi badan Al-Fatih adalah 102, jadi di sini terus kita tarik ke atas ya. Terus sebelah kiri itu adalah berat badannya. Tadi berat badannya adalah 20 kilo. 20 kilo itu ada di sini ya. Kita tarik ke kanan ya sampai dengan tinggi badannya ya. Jadi ketemu di sini di titik ini. Ternyata ada di atas 2 standar deviasi ya. Nah, kita lihat ya. Ternyata lebih dari 2 standar deviasi itu adalah gemuk ya. Nah, sekarang kita lihat di grafik tinggi badan anak laki-laki menurut usia ya. Di bawah ini adalah usia ya. Tadi Al-Fatih usianya adalah 4 tahun 4 bulan. Ya, kita tarik ke atas sampai dengan tinggi badan ya. Tinggi badannya adalah 102. 102 itu di sini ya. Kita tarik ke kanan sampai dengan usia anak ya. Nah, ternyata ketemu di sini ya. Nah, di titik ini ada di daerah antara 2 standar deviasi sampai negatif 2 standar deviasi ya, yang artinya tinggi badan anak menurut usia itu normal. Nah, selanjutnya adalah algoritma dari pemeriksaan status gizi anak berdasarkan indeks panjang atau tinggi badan menurut usia ya. Tadi setelah kita lakukan pengukuran ya, hasilnya adalah normal ya. Nah, di sini tindakannya adalah jadwalkan kunjungan berikutnya ya. Maksudnya adalah kita bisa mengukur tinggi badan anak ya pada usia screening selanjutnya. Pemeriksaan status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan anak ya. Tadi saat dilakukan pengukuran Al-Fatih itu status gizinya adalah gemuk ya. Di sini tindakannya adalah tentukan penyebab utama anak kegemukan ya. Memang selama ini Al-Fatih itu banyak karbo ya saat makan ya. Jadi mungkin penyebab itu ya yang menyebabkan si Al-Fatih ini jadi gemuk ya. Selanjutnya adalah konseling gizi sesuai dengan penyebab ya. Kita bisa datang ke ahli gizi gitu ya untuk mendapatkan konseling ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya melihat status gizi yang gemuk ya. Mungkin nanti akan diberi solusi diet karbohidrat gitu ya, agar nanti tidak mengarah ke obesitas ya. Selanjutnya kita ukur lingkar kepala ya. Lingkar kepala diukur mulai dari dahi ya, di atas alis ya. Ini ada sini ya. Di atas alis ya, terus melewati atas telinga sampai ke belakang kepala yang bagian yang menonjol ini ya. Nah, kita lihat kira-kira berapa ya. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 50 cm. Nah, setelah kita ukur lingkar kepalanya tadi, kita lihat di grafik lingkar kepala laki-laki ya. Nah, di sini ada usianya di bawah. Tadi usia Al-Fatih adalah, ini ada bulan dan juga tahun ya. Usianya tadi adalah 4 tahun ya, 4 tahun 4 bulan. Jadi di sini ya. Terus yang sebelah kiri itu adalah lingkar kepala. Tadi lingkar kepalanya adalah 50 ya. Jadi tinggal disatukan aja ya. 50 ada di sini ya. Jadi di sini ya. Nah, karena di sini ada di zona hijau, jadi di sini untuk lingkar kepalanya Al-Fatih itu adalah normal. Selanjutnya adalah algoritma pemeriksaan lingkar kepala ya. Tadi hasilnya adalah normal ya. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan kalau kita sebagai tenaga medis ya, tindakannya adalah beri pujian kepada ibu dan juga anak ya. Kalau kita melakukan pengukuran sendiri ya, kita ukur lingkar kepala ya berdasarkan usia screening yang ada di jadwal tes screening ya. Ayo.
Kakak. Laki-laki. Satu, dua, tiga. Dah. Nah, saat memainkan permainan bersama dengan temannya, ya si Al-Fatih ini belum belum mau mengikuti peraturan permainan ya, dan dia itu masih masih semaunya sendiri gitu lah pokoknya, intinya masih belum mau mengikuti peraturan permainan jika saat dia bermain dengan teman-temannya. Jadi jawabannya adalah tidak. Kakak namanya siapa? Al-Fatih ataupun Roman dengan tang-tang. Aisyah. Tiga. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Yeay. Pemenang. Yeay. Nah, selanjutnya adalah algoritma kuesioner pra-screening perkembangan atau disingkat KPSP ya. Berdasarkan hasil tes tadi, jawaban ya itu sebanyak 9 ya, dan ada 1 jawaban tidak ya. Nah, di sini hasilnya adalah sesuai usia ya. Tindakannya apa? Tindakannya adalah lanjutkan stimulasi sesuai dengan usia ya. Dan jadwalkan tes pada usia screening selanjutnya, pada usia screening di jadwal tes screening ya. Nah, di sini walaupun hasilnya adalah sesuai dengan usia, karena tadi ada 1 kuesioner yang dijawab dengan tidak ya. Nah, di sini adalah PR saya ya sebagai orang tua ya, itu memberikan stimulasi terhadap tahap perkembangan yang yang dijawab dengan tidak tadi ya, yaitu adalah masih belum mau mengikuti peraturan permainan saat bermain dengan anak-anaknya ya. Nanti di situ akan saya kasih perhatian ya di tahap perkembangan itu, agar nanti
dia lebih bisa atau mau untuk mengikuti peraturan permainan saat bermain bersama temannya. Jadi sering distimulasi pada tahap perkembangan itu. Nah, selanjutnya kita tes perkembangan anak dengan tabel Denver 2 ini ya. Nah, di sini kita lihat di garis usia ya. Tadi karena Al-Fatih itu usianya 4 tahun 4 bulan, jadi kita cari 4 tahun. Nah, 4 tahun itu ada di sini ya, 4 tahun ada di sini. Karena ini 5 tahunnya di sini ya. Ini berarti 6 bulan. Jadi 4 tahun 4 bulan itu ada di sini ya. Jangan gitu. Nah, ini adalah tabel Denver 2 sesuai dengan usia yang sudah digaris ya. Jadi ini garis usianya itu ada di atas dan juga ada di bawah ya. Jadi tadi kita sudah mencari usia Al-Fatih yaitu 4 tahun 4 bulan ya. Jadi kita garis ya. Nah, jadi kita garis. Nah, nanti yang kotak-kotak tahap perkembangan itu yang dilewati oleh garis itu nanti yang akan kita tes ya. Nah, jadi sekarang kita tes. Asik. Wah, apa itu? Makan. Ya, lempar. Berapa itu dihitung? 1, 2, 3. Ya, sekarang jalan 3. Dari sana, dari sini. Ayo, 1 nih. 1, 2, 3. Ada tangga? Tangga naik. Yeay. Set. Yeay. Ya, mata. Mata biar mata. Gede, besar. Ya, ndang digambar. Ini kan makan loh. Yo, ndang gambar mata. Makan. Gambar mata. Makan. Lingkaran kecil. Gambar mata. Kayak gini. Ayo digambar kayak gini di sini. Ayo. Berhasil. Sekarang memilih gambar yang lebih panjang ya. Ya, Kakak ini yang lebih panjang, yang ini apa yang ini? yang ini. Betul. Saya bentar diputer ya. Yang lebih panjang yang ini apa yang ini? Yang lebih panjang yang mana? Yang lebih panjang ini. Yang ini apa yang ini? Yang ini. Betul. Saya lagi. Yang lebih panjang yang ini apa yang ini? Ini. Ya, betul.
betul. Ya, angan banget. Oh my god. Angan kok. Mana? Atas. Ini di bawah. Ini di belakang. Gitu. Gitu. Depan. Hmm. Di mana? Di belakang. Yeay. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Blue. Blue itu apa? Bi? Itu Bi? biru. Ini warna apa? Kuning. Ini warna apa? Hijau. Yeay. Kakak, itu kakak pegang apa? Pegang pensil. Pegang apa? Pegang bola. Bola. Bola itu bentuknya apa? Bentuknya bulat. Bulat. Kalau kolam itu ada apanya, Kak? Itu ada air. Ada air, betul. Kalau meja itu bentuknya apa? Bentuknya persegi 4. Gimpat, betul. Kalau rumah buat apa rumah? Rumah buat tidur. Ya, betul. Pisang warna apa? Kuning. Warna kuning, betul. Kakak kalau dingin pakai apa? Ingin pakai selimut. Selimut. Kakak kalau capek ngapain? Capek dingin. Bu? Bobok. Kalau lapar, kakak ngapain? Minta? Kita makan. Makan, ye. Kalau kakak haus, minta Kita mie? minum. Yes. Apa? 1, Tuh. Terus? 2, Terus? 3, Terus? 4, Terus? 5. Betul. Api itu? Tapi itu panas. Panas. Kalau es krim? Asin dingin. Dingin. Kalau Mas Azam tinggi apa pendek? Tinggi. Kalau kakak? Pendek. Betul. Wah. Yeay, berhasil. 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Yeay. Nah, berdasarkan hasil tes pada tabel Denver 2 ya, ini tadi untuk tesnya, untuk tes personal sosial, bahasa dan motorik kasar itu normal ya, tapi di sini ada yang gagal ya di motorik halus ya, terutama pada tahap perkembangan menggambar orang 8 bagian tadi gagal ya. Gagal tapi di sini normal karena masih di daerah putih ya. Yang kedua mencontoh persegi yang ditunjuk ya, itu tadi gagal ya, tapi masih normal karena ini juga masih dalam kotak berwarna putih ya. Terus ini tadi ada peringatan satu ya, peringatan yang harus kita perhatikan, yaitu menggambar orang 3 bagian. Tadi gagal ya, dan ini ada di kotak warna hijau. Jadi di sini merupakan perhatian karena seharusnya itu dia sudah bisa tapi ternyata gagal ya. Dan di sini nilainya adalah perhatian. Jadi di sini nanti perlu saya kasih stimulasi terus di bagian ini ya, karena seharusnya di usia ini menggambar orang 3 bagian itu seharusnya sudah bisa ya. Dan selain itu tadi ada 2 yang gagal tapi normal, itu nanti juga perlu saya stimulasi lagi ya, agar nanti untuk tes selanjutnya tidak terjadi kegagalan lagi ya. Terus untuk tes yang lainnya yang normal itu bisa nanti saya teskan lagi ya, agar nanti mengetahui apakah dia masih bisa melakukan tes yang tadinya normal, tadinya lulus ya. Nanti untuk tes selanjutnya apakah masih lulus atau mengalami kegagalan lagi.
Kakak, ini namanya apa? Gelas. Gelas buat apa? Gelas buat minum. Ini apa? Sendok Sendok buat apa? buat makan. Ini apa? Pensil Pensil buat apa? buat nulis. Pinter. Ini apa namanya? Kopiah. Kopiah buat apa? Kopiah buat ke mesin. Yeay. Ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah algoritma deteksi dini penyimpangan pendengaran ya. Nah, tadi berdasarkan hasil tes itu tidak ada jawaban tidak ya, jadi jawabannya iya semua ya. Jadi di sini hasilnya adalah sesuai dengan usia. Ya, tindakannya apa? Tindakannya adalah lanjutkan stimulasi sesuai usia ya, dan juga lanjutkan stimulasi pada usia screening selanjutnya. Tuh, nah. Gimana? Ya, betul? Betul. Nah. Betul. 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 Salah. Betul. Ya, mata satunya ditutup. Satunya matanya ditutup, Kak. Ini kan satu. Gini loh, tutup satunya. Nah, ayo matanya satunya ditutup, Kakak. Kakak, ayo matanya ditutup. Satunya. Nah, ayo lagi Mas Azam. Gimana itu, Kak? Gimana itu? Betul. 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 Yeay. Nah, selanjutnya adalah algoritma tes daya lihat ya. Berdasarkan tes tadi ya, hasil pemeriksaan adalah anak dapat mencocokkan kartu E sampai dengan baris keempat ya, alhamdulillah ya. Jadi hasilnya adalah normal ya. Tindakannya apa? Tindakannya adalah sama ya, lanjutkan stimulasi sesuai dengan usia ya. Jadi kalau ini sudah dites, nanti 6 bulan lagi nanti dites lagi. Nah, di sini untuk deteksi dini penyimpangan mental dan emosional tidak perlu saya kasih contoh ya, karena di situ nanti kita hanya disuruh mengisi kuesioner di mana tidak ada perintah untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kita tinggal membaca dan mengisi kuesioner ya dengan jawaban yang sudah ada di tiap-tiap kuesioner. Ya, jadi sesuaikan kuesioner dengan kondisi anak kita masing-masing. Ya, setelah kita mengisi kuesioner tersebut ya, kita tinggal melihat algoritma untuk mengetahui tindakan sesuai dengan hasil pengisian kuesioner. Nah, itu tadi contoh cara mengetahui dan memantau apakah tumbuh kembang anak kita sesuai dengan normal sesuai dengan usia ya. Di sini ayah bunda bisa melakukan tes sendiri di rumah pada buah hati kita. Nah, ini adalah garis usia pada usia 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan ya. Kita cari tahap perkembangan berjalan. Nah, ini ya, ternyata garis usia yang mengenai tahap perkembangan berjalan ini ada di kotak berwarna putih ya, yang artinya jika anak gagal melakukan berjalan dengan baik ini ya, maka anak masih dianggap normal. Jadi di sini sudah terjawab ya, usia 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan itu kalau belum bisa jalan ternyata masih normal ya. Berdasarkan tabel Denver 2 itu untuk berjalan di usia 13 bulan itu ada di daerah kotak berwarna putih ya, yang artinya kalau gagal itu dia masih normal ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan tahap perkembangan anak satu dengan tahap perkembangan anak lainnya ya, karena tiap anak itu mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi masing-masing anak ya. Nah, di sini orang tua yang merasa anaknya masih tertinggal gitu ya, nah itu juga jangan khawatir ya, kita bisa terus stimulasi pada tahap perkembangan yang dirasa masih tertinggal dari usia anak seusianya gitu ya. Nah,
Dengan terus menstimulasi, ya si anak akan bisa mengejar ketertinggalan. Nah, sampai sini dulu video tentang tumbuh kembang anak. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.